Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Di video kali ini kita akan menyaksikan Roy Suryo terpojok dan kebohongannya dibongkar oleh Andi Azwan terkait pendidikan dan juga ijazah Wapres Gibran yang dipersoalkan oleh Roy Suryo CS. Roy Suryo seperti biasa, kalau sudah mulai terpojok, kebohongannya sudah mulai terbongkar, dia pasti ngeles dan terus-terusan memotong pembicaraan lawan debatnya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita saksikan videonya berikut ini. Kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya dan dia memang terbukti tidak pernah SMA yang nanti akan digugat oleh Pak Subandar sudah jalan, ya dia harus mundur. Masul dong dia sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Itu aja. Kalau dikatakan private university di Singapura itu adalah diploma. Ini panjang lebar nggak jawab ini. Saya harus menjelaskan. Mulai motong. Menjelaskan nanti di sana. Ini jawab dulu. Ketika di Bisa nggak diploma jawab itu, ini? MDIS itu berafiliasi. Ini jawab dulu, dengan Bang. dua universitas. Ini jawab dulu. Afiliasi dua universitas, yaitu adalah Universitas mulai Sunderland, motong. Universitas Udah Bradford dari UK. Agak Saya jawab gambarkan untuk Bradford. MDIS itu adalah fasilitator. Ya, fasilitator. Dia ibaratnya begini. Tidak perlu SMA-nya ke dulu. UK untuk menghemat, ya. Belajar di MBS itu sudah terafiliasi dan ijazahnya dari UK. Inilah ya, Makanya. yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya, katanya, ya, 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya, terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya, ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini. Harusnya kalau waras ya, masuknya universitasnya ya UTS juga. Kok Ngapain ngatur? juga dia balik Siapa Singapura dia? lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok, suka-suka ya, bisa Gibran lah. ngojek ke sana enggak? Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura? Memang Mas Roy itu Iya, ngapain juga? Gibran itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru pertanyaan saya itu. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, anaknya Pak haknya Pak Jokowi. Nggak masuk akal. Kalau Anda masuk Masuk akal, akal. Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena Iya. cocok lagi dibilang Iya, bahwa nggak dia masuk SMA di akal. Santo Yosef. Loh, Itu justru itu bohong kalau dia di Santo Kemudian Yosef. SMK, katanya SMK Kristen. Justru di situ. itu bohong. Itu bohong besar. Makanya Karena kepala itu sekolahnya sudah bilang kan ditentukan. bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya. Inilah ya, Makanya. yang membahayakan negara kita Betul. dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu. Kepala sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes, Pak Bruder Yohanes ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi itu pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang Ini aneh. diakui. Ya kan? Dia Gitu. berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. Dan ini KPU-nya yang itu di dibuat-buat, ya. OPSS Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang Ya. mempunyai Ini aja tujuan jawab. yang buruk untuk mendowngrade ngeles. Ini aja Gibran jawab, Mas. itu. Mulai ngeles. Ini aja Ya, jawab. ini Mulai sudah memotong jawab. pembicaraan. Ini tandanya bahwa sudah pernyataan dari Republik Kalau Nah, itulah si Roy Panci ya. Kalau sudah mulai terpojok, kebohongannya sudah mulai terbongkar, dia ngeles, memotong pembicaraan lawan debatnya agar apa? Menghilangkan fokus orang yang mendengarkan lawan debatnya dan mengganggu fokus lawan debatnya. Inilah si Roy Panci ya. Roy Panci tukang bohong. Nah, ini video yang mana Roy Panci ini sebut kalau Wapres Gibran itu pernah bersekolah di SMA Santo Yosef. Tapi dibantah oleh kepala sekolah Santo Yosef kalau Wapres Gibran itu sama sekali tidak pernah bersekolah di SMA Santo Yosef. Jangankan bersekolah, mendaftar pun belum pernah. Nah ya ini. Pak Subhan butuh data, saya banyak punya data. Dari dulu saya sudah cermati kelakuan si Fafa ini. Orang ini harus dibongkar. Ada data juga dari beberapa orang yang mengaku dia bersekolah di SMA Santo Yosef. Jogja, Solo. Ya, 2 tahun. Katanya. Kemudian kelas 2 pindah. Dipindah karena kalau diteruskan nggak lulus. Pak, terkait dengan isu yang beredar di Jakarta bahwa dulu Mas Gibran pernah bersekolah di Yosef dan kemudian tidak lulus, itu dari tingkatan dari pihak SMA Yosef sendiri sebenarnya? Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta. Tuh kan, ngibul lagi si Panci.
Ngibul. Ini kan yang dipermasalahkan dia SMA. Lah yang didaftarin pakai itu kok. Dan yang SM ini pun sederajat gitu. Kalau memang dasarnya itu yang menjadi dasar gugatannya, kenapa dia juga nggak gugat Presiden Prabowo sekalian? Kan lah, gitu. Ini kan sama aja, dia menggugat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sekolahnya dari SD ya, TK, SMP itu di luar nih sampai SMA. Baru TK. beliau pulang daftar Akabri. Itu. Jadi kan ini konyol yang dilakukan saudara penggugat ini. Aneh, nggak masuk akal. Semacam cek ombak murahan. Iya, iya. Artinya cek ombak murahan itu kalau misalnya ini bisa diterima oleh pengadilan, kemudian berdasarkan itu menjadi semacam jurisprudensi, kemudian menggugat juga Pak Prabowo. Iya. Yang juga punya ijazah luar negeri. Yang juga punya ijazah luar negeri. Lah ini kan akhirnya ya apa yang akan terjadi, Bang? Kasihan anak-anak generasi muda kita yang asli orang Indonesia, sekolah di luar negeri ataupun sekolah perguruan tinggi di luar negeri dipermasalahkan tentang ijazah. Betul juga ya. Pak Prabowo Subianto itu TK sampai dengan SMA itu di luar negeri, tidak dipersoalkan. Wapres Gibran yang sekolah SMA-nya di luar negeri dipersoalkan. Kenapa Pak Prabowo Subianto tidak dipersoalkan? Betul kata Bang tadi. Kalau Gibran dipersoalkan karena dia bersekolah SMA di luar negeri, itu jebol, ya kan, berhasil. Ini Gibran ini tidak sah sebagai wapres. Tujuan akhirnya itu Pak Prabowo Subianto dilaporkan juga. Bisa jadi ya. Gitu skenarionya. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Kehadiran Gibran menjadi sorotan publik internasional karena penampilannya yang berwibawa namun tetap bersahaja. Dalam upacara kenegaraan tersebut, Wapres Gibran duduk sejajar bersama para kepala negara dan pemimpin dunia lain yang turut hadir. Posisinya di barisan terhormat itu sekaligus mengangkat derajat dan wibawa Indonesia di panggung perayaan emas kemerdekaan Papua Nugini. Momen ini juga memperlihatkan bagaimana sosok Gibran mulai mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Beberapa kepala negara yang hadir bahkan menunjukkan kekaguman terhadap cara Gibran membawa diri, tetap rendah hati, namun mampu mewakili Indonesia dengan penuh percaya diri. HUT ke-50 Papua Nugini ini tidak hanya menjadi ajang perayaan bersejarah bagi negara tetangga di Pasifik, tetapi juga menjadi ruang diplomasi penting. Kehadiran Gibran diyakini semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini yang selama ini sudah terjalin erat, baik dalam kerjasama ekonomi, perbatasan, maupun budaya. Dengan tampil meyakinkan di forum internasional tersebut, Gibran dinilai berhasil mengangkat citra Indonesia di mata dunia sekaligus menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden muda yang siap menjalankan mandat negara di berbagai arena global. Nah, ya luar biasa. Luar biasa. Pemimpin dunia kagum dengan Wapres Gibran. Wapres Gibran menggantikan Pak Prabowo Subianto, mewakili Pak Prabowo Subianto di Papua Nugini. Apa nggak makin cengap-cengap nih pembencinya Wapres Gibran. Katanya Pak Prabowo Subianto tidak mempercayai Gibran untuk kunjungan ke luar negeri. Lah ini buktinya. Nah ini pun nanti dinyinyirin juga nih, digoreng juga oleh para pembenci. Luar biasa ya. Nah itulah dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Apapun ceritanya, saat ini wapres kita ialah Gibran Rakabuming Raka. Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Akbar Cika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.